Halo, Assalamualaikum. Selamat datang, teman-teman semua. Yang udah hadir, coba tulis komentar ya, hadir gitu, supaya tahu. Ini yang hadir dari kota mana aja. Coba tulis di kolom komentar. Eh, Waalaikumsalam. Suara saya gimana? Jelas? Gambarnya gimana? Jelas? Wes, Mas Aziz, Tangerang. Selamat datang, Mas Aziz. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman ya? Kita cek sound dulu, jangan sampai kita udah ngomong panjang tapi ternyata nggak jelas suaranya. Bekasi, Mbak Fani, wah ramai ini. Mas Helmi, Banjarnegara, Masya Allah. Suara saya jelas ya? Wes, ketemu ini kayaknya, ketemu tetangga. Sukabumi, wah datang ke Bogor Kang, jalan-jalan ke Bogor. Kita ngopi di Bogor. Suara jelas ya, suara sama gambar jelas ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai jam 8.40, 5 menit lagi ya, kita tunggu 5 menit lagi terus kita mulai. Kita tunggu teman-teman yang lain supaya bisa nyimak bareng gitu kan. Masya Allah. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Corona aman? Oke. Yang lain? Ini bisnisnya, kalau boleh tahu bisnisnya apa? Bisnis di bidang apa ini? Mas Aziz, bisnisnya bidang apa Mas? Mas Riza, Mas Helmi? Mbak Dian belum telat kok. Kita belum mulai, Mbak. Kita mulai jam 8.40. Kita nunggu yang lain dulu ya. Oke. Ini udah pernah ngiklan semua apa betul-betul pemula ini?
Coba yang sudah iklan, yang sudah ngiklan pertama kali, pokoknya yang pernah ngiklan, coba komen. Udah pernah ngiklan atau belum? Karena materi ini materi basic banget. Kita belum masuk ke teknis ya, kita belum masuk ke teknis. Ini baru pengenalan. Yang materi malam ini baru pengenalan apa-apa fitur. Makanya topik ya, topik diskusi kita malam ini adalah kenalan yuk. Kenapa kenalan yuk? Karena ternyata masih banyak orang di luar sana yang belum kenal gitu kan, belum tahu cara kerjanya Facebook seperti apa, cara Facebook mengidentifikasi penggunanya itu bagaimana gitu kan, dan apa fitur-fitur yang ada di dalam Facebook. Nah, makanya malam ini saya angkat tema itu. Nah, makanya teman-teman yang udah pernah iklan terus udah mahir gitu kan, kayaknya Anda bakalan bakalan nggak dapat banyak hal di sini karena memang materi ini sangat basic. Saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih pemula, makanya nama program kita adalah melek iklan gitu kan, supaya teman-teman semua bisa melek matanya. Oh, ternyata iklan di Facebook dan Instagram itu seperti ini gitu. Seperti itu kuncinya. Oke, ada yang pemula banget ya, ada yang sudah iklan tapi masih nggak ngerti. Oke. Kalau yang udah pernah ngiklan terus udah sering profit di Facebook Ads, mungkin materinya kurang menarik untuk Anda teman-teman, karena materi malam ini sangat basic ya, sangat basic. Memang dikhususkan untuk teman-teman yang yang belum melek matanya gitu ya. Makanya nama programnya adalah melek iklan. Oke. Ada yang belum pernah ngiklan, ada yang sudah pernah ngiklan tapi belum ngerti. Oke, berarti boncos ini berarti. Sudah ngiklan tapi nggak ngerti, pasti hasilnya boncos. Udah pernah ngiklan tapi sekarang yang dari Mbak Ulita ya, aku pernah ngiklan tapi sekarang jadi malas, promosi nggak tersedia. Oke, nanti aku jelasin deh. Di Facebook itu sebenarnya ada beberapa akun ya, ada beberapa akun iklan yang teman-teman harus paham fungsinya seperti apa gitu kan, supaya nanti nggak salah paham. Oke. Oke, udah jam 8.40 ya, langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah mau nyimak sharing sesi malam hari ini ya. Ini adalah part kedua dari program melek iklan. Teman-teman yang belum nonton part pertama ya, itu bisa langsung ke YouTube saya ya. Bisa ke YouTube saya. Di sana saya sudah upload rekaman dari webinar yang kemarin, reply-nya. Nah, teman-teman bisa nonton di sana. Karena di sana juga itu saya bahas tentang hal yang penting, yaitu mindset kita sebelum kita ngiklan di Facebook. Karena jangan sampai teman-teman sudah terjun di dunia Facebook Ads dan Instagram Ads gitu kan, tapi ternyata mindsetnya masih ambur adul, jadinya nanti ini banyak ngeluhnya ya, banyak ngeluhnya, terus yang disalahkan itu pasti ada aja gitu. Disalahkan Facebooknya lah, disalahkan mentornya lah, disalahkan, pasti ada aja yang disalahkan. Padahal bukan orang lain yang salah, padahal yang salah adalah Anda sebagai advertiser. Kenapa? Karena mindset Anda yang belum terbentuk gitu. Nah, makanya kenapa mindset ini saya beri di materi pertama di program melek iklan ini. Nah, teman-teman yang belum nonton program melek iklan part pertama, itu silahkan langsung ke YouTube saya. Tulis saja di browser ya, youtube.com/muh_fathul_amin. Nah, di situ nanti ada channel saya, silahkan nonton di sana. Dan jangan lupa subscribe ya, bunyikan loncengnya dan
share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, oke, kita langsung masuk ya di materi malam hari ini. Materi malam hari ini kita sudah masuk di pengenalan ya. Makanya nama atau topik malam ini adalah kenalan yuk gitu kan. Kenalan yuk. Kenapa kenalan yuk? Karena kita butuh mengenal dulu gitu kan. Kenalan yuk. Kita butuh mengenal. Kita butuh mengenal Facebook Ads ini. Kita butuh mengenal fitur-fiturnya. Kita butuh mengenal bagaimana cara kerja dari Facebook Ads. Makanya topik atau tema malam hari ini adalah kenalan yuk. Oke? Setelah kenalan ya teman-teman pasti sudah tahu, oh ternyata wataknya seperti ini. Saya yakin teman-teman ketika berteman ya, ketika mencari teman, hal yang paling pertama yang Anda lakukan adalah kenalan dulu gitu kan. Nggak mungkin langsung minjam duit kan, nggak mungkin. Nggak mungkin langsung minta tolong, nggak mungkin. Pasti yang pertama kali adalah yang dilakukan berkenalan. Namanya siapa, tinggal di mana, seperti itu. Nah, sama dengan Facebook Ads. Teman-teman jangan langsung belajar tentang strategi, tentang tekniknya, tentang custom audience, lookalike audience. Itu terlalu jauh menurut saya ya, terlalu jauh. Pelajarilah dulu dari bagaimana cara kerjanya. Pelajari dulu bagaimana apa-apa aja fitur yang ada di dalam Facebook Ads. Apa-apa aja istilah yang ada di dalam Facebook Ads. Nah, setelah teman-teman paham ya, apa mereka itu, di mana letaknya, bagaimana fungsinya, dan lain sebagainya, nah Anda baru bisa berkenalan lebih dalam lagi. Oke? Bikin strateginya, aplikasikan strateginya, dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita belajar beberapa poin ya. Yang pertama adalah how Facebook identify its user. Artinya bagaimana cara Facebook mengidentifikasi usernya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat dasar ya, yang sangat dasar yang ditanyakan oleh banyak orang gitu. Karena Facebook Ads ini kan kalau kita lihat data yang ada, Facebook itu memiliki 140 juta orang pengguna di Indonesia ya, di Indonesia khususnya. Itu 140 juta orang, teman-teman. Ini kan jumlah yang fantastis ya, jumlah yang sangat besar. 140 juta orang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara Facebook ini mengklasifikasikan orang-orang yang 140 juta orang ini? Oke, contohnya seperti ini. Ya, saya ingin ngiklan Saya ingin ngiklan misalnya rumah ya, properti. Saya jualan properti misalnya. Saya ingin iklan rumah. Nah, saya ingin beriklan di Facebook, ya pasti Facebook akan menampilkan iklan saya kepada orang-orang yang tertarik dengan rumah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Facebook ini menganalisa, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan ya orang-orang yang 140 juta orang ini, yang mana orang yang suka dengan properti, ya, yang mana orang yang tidak tertarik dengan properti, tertarik sama tidak tertarik. Kan seperti itu aja. Nah, saya sebagai advertiser, saya sebagai pengiklan, pasti saya ingin mentarget orang-orang yang tertarik dengan properti, ya, bukan orang yang tidak tertarik dengan properti. Oke? Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini. Oke ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, setidaknya ada 3 hal atau 3 cara Facebook ini mengidentifikasi usernya gitu. Oke, yang pertama ya, yang pertama adalah Facebook like. Nah, fanpage like. Ya teman-teman, fanpage itu kan halaman ya, halaman Facebook. Nah, halaman Facebook. Nah, satu cara yang pertama yang digunakan oleh Facebook ketika mengidentifikasi usernya atau mengidentifikasi pengguna Facebook yang 140 juta orang tadi, itu adalah dengan cara mengidentifikasi halaman yang kita sukai. Oke, contohnya saya melihat halaman di Facebook, halaman misalnya halaman apa? Halaman bola, halaman Juventus, halaman apapun, pokoknya terkait dengan bola gitu kan. Nah, terus saya like halaman itu. Oke, saya like halaman itu secara otomatis saya diidentifikasi oleh Facebook bahwa saya ini tertarik dengan bola. Oke.
Nah, maka dari itu ketika ada orang yang ngiklan menggunakan kata kunci bola, Juventus, apapun itu yang berkaitan dengan bola, iklan itu akan tampil ke saya gitu. Misalnya gini, misalnya Mas Deden ya, di sini ada Mas Deden Junior. Nah, Mas Deden misalnya ngiklan ya, ngiklan terus jualan baju bola, baju jersey bola, misalnya bajunya Real Madrid misalnya ya. Terus Mas Deden menargetkan kepada orang-orang yang tertarik dengan bola dengan cara Mas Deden memasukkan kata kunci bola, gitu kan. Nah, ketika Mas Deden iklannya tampil, iklannya jalan gitu, saya akan menjadi orang yang termasuk akan melihat iklan Mas Deden. Kenapa? Karena saya pernah menyukai halaman atau fanpage yang berkaitan dengan bola gitu. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman ya. Oke, saya coba share screen ya yang langsung ke Facebooknya supaya kita bisa lihat. Saya langsung kasih contoh aja deh gitu ya. Ini saya stop dulu sebentar. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita ke beranda dulu ya. Nah, misalnya kita scroll ya. Misalnya saya scroll gitu kan. Saya scroll di Facebook. Nah, ini kan ada TikTok nih ya. TikTok for business. Oke. Nah, ketika saya ngeklik ini kan halaman ya. TikTok for business ini adalah halaman atau fanpage, teman-teman. Ya. TikTok for business ini adalah halaman atau fanpage. Nah, ketika saya menyukai halaman ini, ya, ketika saya menyukai halaman ini, misalnya ini ya, saya klik ikuti, ya, di sini teman-teman bisa lihat ya di kursor saya. Nah, ketika saya ngeklik ikuti, itu secara otomatis saya akan diklasifikasikan sebagai orang yang suka dengan TikTok atau tertarik dengan TikTok. Makanya ketika ada orang yang iklan menggunakan kata kunci TikTok, oke, saya akan termasuk orang yang melihat iklan tersebut. Karena kenapa? Karena saya sudah diklasifikasikan, sudah diidentifikasi sebagai orang yang tertarik dengan TikTok. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, sampai sini paham ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, itu yang pertama tadi. Yang pertama adalah kita akan diidentifikasi, kita akan diklasifikasikan ketika kita menyukai suatu halaman. Ya. Jadi, teman-teman ketika menyukai suatu halaman, sebaiknya halaman yang Anda suka itu adalah halaman yang betul-betul Anda tertarik dengan itu gitu. Jangan misalnya Anda Anda suka motor misalnya, tapi Anda malah menyukai halaman yang berkaitan dengan sepeda misalnya. Itu kan suatu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda kan. Nah, ketika ada orang yang ngiklan tentang motor, itu kan, ketika ada orang yang ngiklan tentang sepeda, Anda akan kena iklannya, padahal Anda itu tidak tertarik dengan sepeda, Anda malah tertarik dengan motor. Nah, itu kan salah gitu. Nah, pertanyaannya adalah di Facebook ini ya, apakah semua orang yang menyukai satu halaman, apakah itu tertarget gitu kan? Misalnya saya ngiklan sepeda, terus saya ketik di situ kata kunci sepeda gitu kan, sepeda BMX misalnya, sepeda Polygon misalnya. Jadi orang-orang yang akan melihat ini adalah orang-orang yang tertarik dengan sepeda, yang menyukai halaman sepeda. Yang jadi pertanyaan adalah apakah orang yang menyukai halaman sepeda itu tertarik dengan sepeda? Oke, kan tidak semua, karena kebanyakan orang Indonesia ya, ini jujur saja ya, saya juga termasuk sebenarnya. Kebanyakan orang Indonesia ketika menyukai halaman, ya, suatu halaman, mereka itu tidak menyukai suatu halaman berdasarkan apa yang mereka betul-betul sukai. Nah, beda halnya ketika teman-teman ngiklan di luar negeri. Kalau teman-teman ngiklan di luar negeri, menargetkan kata kunci sepeda, iklan Anda itu betul-betul tampil kepada orang-orang yang menyukai sepeda. Kenapa? Karena orang-orang di sana, orang-orang di luar negeri itu, mereka menyukai suatu halaman berdasarkan apa yang betul-betul mereka minati, apa yang betul-betul mereka sukai gitu. Beda dengan kita, oke? Nah, kalau kita itu biasanya kalau lihat gambar bagus, videonya keren gitu kan, langsung sukai aja. Nah,
Sedangkan ketika orang iklan nantinya, itu kan nggak tertarget jadinya, ya, nggak tertarget kan. Nah, bagaimana cara mengakali, bagaimana cara strategi, ya, bagaimana apa strateginya supaya kita menggunakan kata kunci itu, tapi dapatnya orang-orang tertarget. Nah, itu ada caranya teman-teman. Nanti kita bahas. Ya, hari ini saya cuma bahas dulu ya, bagaimana Facebook mengidentifikasi usernya. Oke, cukup di situ dulu. Nanti kita masuk strateginya bagaimana cara mengambil orang-orang yang lebih tertarget gitu kan. Nanti ada pembahasan tersendiri. Sabar, oke, sabar. Nah, kita lanjut. Saya hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah, kembali ke materi ya. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi udah jelas ya. Yang pertama adalah bentar. Saya share screen dulu ya. Oke. Kelihatan ya layar saya. Nah, itu yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua adalah users behavior atau activity in Facebook. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Ini kan ya bahasa Indonesianya adalah aktivitas kita di Facebook, ya, aktivitas kita di Facebook. Nah, apapun aktivitas Anda di Facebook, ya, apapun aktivitas Anda, aktivitas saya di Facebook itu bisa dianalisa, itu bisa direkam oleh Facebook. Oke. Nah, ini saya coba langsung perlihatkan lagi yang di yang di Facebook langsung ya, supaya teman-teman bisa ada bayangan. Nah, langsung saja. Oke. Nah, ini kelihatan ya layar saya. Nah, misalnya saya scroll gini kan. Saya scroll gitu kan. Nah, di sini misalnya ada teman saya ya, teman Facebook saya yang upload status ya. Ada Sufi di sini yang sering nonton Netflix. Nah, di sini kan ada kata-kata Netflix nih. Netflix. BDW, film serial apa yang udah kamu nonton hingga selesai dan genrenya apa? Nah, di sini kan ada kata-kata Netflix. Saya ketika melihat status ini, saya kemungkinan besar bisa berkomentar di sini. Oke? Saya bisa berkomentar, atau setidaknya saya menyukai menyukai status ini. Misalnya saya sukai, saya kasih hati gitu kan ya. Saya kasih hati. Nah, itu ketika saya menyukai status ini, itu secara otomatis saya dikategorikan oleh si Facebook bahwa saya ini adalah orang yang tertarik atau orang yang suka dengan Netflix. Nah, ini ya. Jadi di Facebook ya, teman-teman juga harus paham ya. Jadi teknologi sekarang itu ada yang disebut dengan AI, kalau bahasa Inggrisnya AI ya, artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini itu disimpan di dalam komputer, dan komputer ini itu bisa merekam aktivitas orang yang ada di dalam situ gitu. Misalnya ini tadi, misalnya Facebook ya, punya AI, punya artificial intelligence. Facebook ini bisa merekam orang-orang yang ada di dalam Facebook, apa aktivitasnya gitu kan, apa yang dilakukan. Misalnya tadi saya, jadi Fatul ini akan diidentifikasi, akan diklasifikasikan bahwa Fatul ini adalah orang yang tertarik dengan Netflix karena Fatul pernah atau sedang menyukai status yang berbau dengan Netflix gitu. Nah, itu sukai. Jadi teman-teman harus paham ya, ada interaksi di Facebook. Ada klik, yang pertama klik ya, yang kedua adalah share ya, yang ketiga adalah komen, yang keempat adalah like. Jadi ketika saya ngeklik status ini, status yang tadi ini, misalnya saya ngeklik aja gini kan, saya ngeklik gitu kan, saya bold kayak gini, itu sudah termasuk interaksi. Ya, itu sudah termasuk aktivitas. Apalagi ketika saya sukai, ketika saya komentari, dan ketika saya membagikan status ini, itu otomatis langsung diklasifikasikan. Dan ini semua bukan hanya status ini ya. Misalnya ada iklan gitu kan. Misalnya iklan, kita cari iklan ya. Misalnya iklan ini apa ya? Engage customer by enabling our agents. Oke, aku nggak tahu ini apa.
Cari iklan yang lain. Nah, misalnya ini kan Alibaba Cloud ya. Nah, Alibaba Cloud ini ya, Alibaba Cloud ini ketika saya menyukai atau ini aja deh, apa saya ngeklik ini kan, saya ngeklik gambarnya gitu kan. Nah, ini kan saya sudah ngeklik gambarnya. Ketika saya ngeklik gambarnya, itu secara otomatis saya diidentifikasi, saya dianalisa oleh Facebook bahwa saya ini adalah orang yang tertarik dengan Alibaba gitu. Nah, ketika ada orang yang iklan tentang Alibaba menggunakan kata kunci Alibaba, itu langsung dikategorikan sebagai orang yang tertarik dengan Alibaba gitu. Jadi ketika misalnya Mas Risa, di sini ada Mas Risa ya, ketika Mas Risa ngiklan ya menggunakan kata kunci Alibaba, saya akan menjadi orang yang tertarget. Maksudnya orang yang akan melihat iklannya Mas Risa gitu. Nah, itu yang kedua. Oke, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga gimana, Mas? Yang ketiga adalah saya screen lagi ya. Share screen. Boom. Nah, kembali ke PPT ya. Yang ketiga adalah third parties data. Nah, third parties data ini apa? Third parties data ini adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Facebook. Nah, pihak ketiga yang bekerja sama dengan Facebook, oke? Misalnya apa? Kalau teman-teman pernah download misalnya aplikasi di handphone di Play Store ya, mungkin ya paling sering mungkin teman-teman download aplikasi, teman-teman yang Muslim ya khususnya, aplikasi Ummah atau aplikasi Muslim Pro deh, Muslim Pro. Nah itu kan versi gratisan. Nah kalau teman-teman download aplikasi yang versi gratisan, biasanya kan ada iklan-iklan ya. Di sana ada pop up gitu kan, ada iklan yang muncul. Nah biasa teman-teman lihat di situ iklan yang ada di aplikasi itu mirip dengan iklan yang ada di Facebook. Ya, artinya aplikasi itu bekerja sama dengan Facebook dan kita bisa ngiklan ke sana juga. Jadi penempatan iklan kita itu kalau kita ngiklan di Facebook bukan hanya di Facebook dan Instagram, teman-teman. Jadi iklan kita juga bisa tampil di aplikasi orang lain. Tapi aplikasinya harus sudah bekerja sama dengan Facebook sebelumnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan third parties data. Jadi orang ketiga, pihak ketiga gitu. Nah, ketika kita misalnya install aplikasi Muslim ya, Muslim Pro gitu kan. Nah, itu langsung otomatis kita dikategorikan sebagai orang-orang yang suka atau tertarik dengan Muslim gitu. Nah, ketika ada orang yang iklan menggunakan kata kunci Muslim, menggunakan kata kunci Muslim Pro misalnya kalau ada, ya, kita akan menjadi salah satu yang bisa melihat iklan tersebut gitu. Oke? Nah, itu yang disebut dengan bagaimana cara Facebook mengidentifikasi penggunanya yang 140 juta orang itu. Nah, dari sinilah kita bisa menganalisa. Oke? Dari sini kita bisa menganalisa kira-kira kata kunci apa yang cocok dengan iklan Anda nantinya gitu. Dari tiga hal ini. Nah, banyak yang sering bertanya di grup komunitas Facebook Ads ya, teman-teman gabung di sana juga. Mas, gimana sih caranya cari kata kunci yang tertarget ya? Bahasa istilahnya itu interest. Bagaimana sih cara mendapatkan interest yang tertarget? Nah, caranya adalah Anda harus paham dulu bagaimana cara kerja Facebook ini. Nah, kalau teman-teman sudah paham dari 3 cara kerja Facebook ini, bagaimana cara Facebook mengidentifikasi usernya, ya, insya Allah Anda sudah ada bayangan, oh ternyata orang seperti ini yang saya target, orang seperti ini yang saya target gitu. Nah, jadi udah ada bayangan ya kira-kira interest apa yang cocok dengan produk atau bisnis yang Anda gunakan. Oke? Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, di poin pertama ini kira-kira ada yang mau tanya nggak ya? Teman-teman yang mau nanya silahkan tulis aja di komentar ya. Saya coba baca dulu terus saya tampilkan di layar, nanti saya jawab. Oke? Nah, di sini udah lumayan banyak ya yang komentar. Cara membuat akun bisnis, Ads Manager susah, sudah baca. Oke, di sini ada Mbak Dwi. Nah, Mbak Dwi, cara membuat akun bisnis Ads Manager. Oke, iya memang Mbak. Sekarang ini lagi update besar-besaran Facebook. Oke. 3 bulan terakhir ini memang lagi susah-susahnya bikin Ads Manager ya.
Ads manager yang bisnis ya, ads manager yang bisnis itu lagi susah-susahnya memang. Makanya banyak orang di komunitas Facebook Ads itu yang di grup Facebook ataupun di Telegram itu ngeluh, kok Mas nggak bisa bikin ads manajernya. Dan memang seperti itu. Dan bukan hanya Mbak Dwi, semua orang begitu Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Nah, sekarang solusinya gimana? Saya ingin iklan tapi kok nggak bisa pakai ads manager. Ya, solusinya adalah Mbak Dwi bisa pakai yang akun iklan personal dulu untuk sementara. Karena memang sekarang Facebook ini lagi memperbaiki sistemnya gitu. Karena banyak orang yang jual beli akun iklan. Makanya akun iklan nanti itu akan lebih susah lagi bikinnya. Serius. Kemarin saya dapat bocoran ya. Tapi saya nggak tahu ini akan jadi realita atau bagaimana. Yang penting Facebook akan memberikan persyaratan ya untuk orang-orang yang ingin membuat bisnis manager akun iklan bisnis ya. Itu persyaratannya apa? Harus memiliki bisnis yang betul-betul terdaftar di pemerintahan. Misalnya punya legalitasnya lengkap, situ, SIUP, NPWP dan lain sebagainya itu harus lengkap semua. Kita upload di Facebook baru kita bisa bikin bisnis manager. Itu bocoran yang saya dapat ya. Tapi nggak tahu ini akan betul-betul terrealisasi atau bagaimana, saya belum tahu, wallahu alam. Itu hanya bocoran saja gitu. Nah, makanya Mbak Dwi bisa memanfaatkan akun personal dulu. Ya, bisa memanfaatkan akun personal, pakai akun personalnya dulu untuk iklan supaya bisa ada profit. Jangan terpaku ya kepada ads manager atau business manager gitu. Jangan terpaku di situ dulu gitu. Karena memang basicnya sebenarnya sama ya, nggak ada bedanya antara akun personal dan akun iklan bisnis ya, ads manager. Cuma memang banyak fiturnya kalau kita menggunakan business manager gitu. Banyak fiturnya yang muncul. Misalnya pixel itu kita bisa pakai ya, custom audience itu kita bisa pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk ngiklan saja ya, kita mau cari traffic saja, kita mau cari pelanggan saja, insya Allah akun personal udah bisa juga, nggak ada masalah. Oke, itu ya untuk Mbak Dwi. Terus di sini ada Mbak Dina ini ikut program ini aja Mbak. Insya Allah kalau Mbak Dina rutin ya ikut program ini, pantengin terus ya sharing-sharing seperti ini, dan join juga di grup Telegram karena di sana kita sharing-sharing. Dan program ini memang dikhususkan untuk pemula, untuk newbie. Untuk newbie itu memang saya buat program ini khusus untuk teman-teman semua gitu. Supaya apa? Supaya dari awal saya jelasin gitu kan. Saya jelasin Facebook Ads ini tuh seperti ini gitu. Cara buatnya seperti ini, cara ngiklannya seperti ini. Nah, insya Allah kalau Mbak Dina nanti rajin nonton video ini, nonton materi-materi sharing seperti ini, tapi secara berurutan ya, jangan lompat-lompat. Nah, insya Allah akan mengerti gitu. Di sini ada Mbak Dwi lagi sama Bang, iklan di HP malah yang banyak like aja, nggak ada yang minat beli gitu. Nah, ini permasalahannya ya. Banyak teman-teman yang pengen instan, banyak teman-teman yang pengen instan. Banyak orang yang mau ngiklan tapi menggunakan HP gitu. Padahal kalau teman-teman menggunakan HP itu kurang tertarget, teman-teman ya. Kurang tertarget. Kenapa kurang tertarget? Karena di handphone itu kita tinggal, di situ kan biasanya teman-teman yang gunakan handphone ya, biasanya ngiklan pakai boost post ya. Di situ kan ada tulisan ya di halaman, biasa ada tulisan iklankan post ini gitu kan, iklankan postingan ini. Nah, teman-teman klik itu langsung bisa diiklankan. Itu kan teman-teman nggak ngatur sedemikian rupa masalah penargetan terperincinya, kata kuncinya apa gitu kan. Itu nggak teman-teman atur sedemikian rupa, makanya hasilnya ya boncos gitu. Dan itu ketika teman-teman menggunakan objektif cara itu hanya menggunakan objektif engagement atau interaksi. Nah, artinya Facebook akan menampilkan iklan Anda kepada orang-orang yang cenderung berinteraksi di Facebook. Interaksi apa aja? Interaksi adalah like, share, komen, sama klik. Nah, itu interaksinya. Jadi kalau Anda menggunakan objektif itu untuk ngiklan, menggunakan cara itu, yaitu boost post tadi itu, ya Anda akan dapat ini doang gitu, interaksi ini doang. Kalau Anda atau teman-teman semua
pengen closing, jangan menggunakan objektif engagement gitu. Jangan menggunakan cara yang boost post itu, karena itu tidak efisien sama sekali. Oke? Nah, itu saran saya. Makanya banyak orang di grup komunitas Facebook Ads yang di grup yang di Facebook dan di Telegram itu bilang, Mas, bisa nggak kita pakai handphone aja gitu? Ya bisa, tapi ya gitu hasilnya ya ala kadarnya gitu, karena memang kita tidak menyeting atau tidak mengatur penargetan terperincinya sedemikian rupa. Nah, itu ya. Di sini ada. Nah, ini Mbak Dina ya, makanya ikutin program like iklan ini supaya lebih melek ya, supaya lebih ngerti gitu. Terus ini ada Mas Helmi. Ya, benar. Bingung wajar, tapi kalau menyerah itu yang nggak wajar. Benar sekali Mas Helmi. Benar banget. Ya, kalau bingung pasti bingung. Nah, cara obatnya gimana ya? Belajar gitu. Ya, belajar. Nah, yang bikin bingung sebenarnya itu banyak teman-teman yang belajar dari YouTube. Nah, di YouTube itu sebenarnya lengkap banget gitu. Materi di YouTube itu lengkap banget, serius. Tapi yang jadi masalah itu tidak beraturan, teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda nonton materi langsung pixel gitu kan. Terus lompat lagi ke lookalike audience, lompat lagi ke targeting, lompat ke retargeting, lompat terus gitu. Tidak berurut jadinya. Nah, ini yang bikin pusing juga. Oke, ini yang bikin pusing juga. Makanya kemarin saya berinisiatif ya bikin materi Facebook Ads itu runut dari awal. Nah, teman-teman yang belum nonton video saya, di situ ada 28 video yang teman-teman bisa nonton. Teman-teman bisa langsung simak ya, langsung bisa diaplikasikan, dan itu runut banget dari awal, tapi itu menggunakan Business Manager. Nah, sedangkan kan sekarang lagi susah-susahnya bikin Business Manager gitu. Nah, makanya program like iklan ini saya khususkan untuk orang-orang yang betul-betul dari nol besar ya tentang Facebook Ads, dan kita ngiklan menggunakan akun personal dulu. Oke, akun personal dulu kita gunakan. Yang penting bisa profit dulu, yang penting bisa dapatin sales dulu, baru nanti kalau misalnya sistem dari Facebook sudah bagus, barulah kita gunakan akun iklan bisnis. Oke, akun iklan Ads Manager itu. Nah, itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi sejauh ini? Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja ya di kolom komentar. Nanti saya coba ini. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ada 2 poin yang malam ini saya pengen sharing ke teman-teman semua. Ya, yang kedua adalah komponen yang ada di dalam Facebook Ads Components ya. Nah, ini banyak istilah-istilah baru pastinya. Ya, istilah-istilah baru yang teman-teman mungkin pusing gitu kan. Ini maksudnya apa, Mas gitu. Nah, istilah-istilah ini bentar. Menghalangi. Oke. Nah, di sini ada komponen-komponen yang teman-teman harus mengerti dulu gitu, istilahnya gitu. Mengerti apa fungsi dan mengerti yang mana sih yang disebut ini gitu. Nah, untuk malam ini kita kayaknya fokus di yang merah dulu ya, karena waktunya juga terbatas ya untuk sharing session seperti ini. Nah, kita fokus yang merah dulu. Teman-teman bisa lihat di layar di situ kan ada warna merah dan ada warna biru tua ya. Oke. Nah, yang merah ini ya, ini adalah komponen-komponen yang teman-teman harus miliki ketika ingin ngiklan di Facebook. Walaupun di sini sebenarnya ada akun iklan bisnis yang saya masukkan, tapi nggak apa-apa kita bahas juga supaya teman-teman tahu bedanya yang mana akun iklan personal sama akun iklan bisnis. Oke, yang pertama dulu yang atas deh ya. Nah, Facebook personal ya, di sini kan garis miring artinya sama, cuman beda istilah doang.
Kalau yang tebal itu adalah bahasa Indonesianya, kalau yang tipis adalah bahasa Inggrisnya gitu. Nah, Facebook personal ini atau akun personal ini yang mana yang disebut dengan Facebook personal? Ya, Facebooknya teman-teman yang teman-teman pakai apa namanya? Yang teman-teman pakai update status gitu kan? Itu yang disebut dengan akun personal. Oke, itu yang disebut dengan akun personal. Nah, akun personal yang itu teman-teman. Misalnya yang mana? Ini saya coba share screen lagi ya. Ini saya stop dulu. Terus saya share screen lagi yang ini. Nah, ini yang disebut dengan akun iklan personal. Akun personal ya. Jadi Facebook yang teman-teman gunakan untuk update status, scroll halaman. Nah, itu yang disebut dengan akun personal atau akun Facebook. Akun Facebook atau akun personal. Ini yang disebut ya. Jadi semua orang pasti punya akun ini. Nggak mungkin teman-teman ikutan live ini kalau nggak punya akun personal gitu kan. Oke, akun biasa istilahnya, simpelnya akun biasa lah gitu. Nah, terus yang kedua ya, yang kedua adalah akun iklan. Bentar. Yang kedua adalah akun iklan. Nah, yang kedua adalah akun iklan. Oke, akun iklan. Akun iklan ini, di sini ada dua macam teman-teman ya. Di sini ada dua macam akun iklan. Ada akun iklan bisnis, ada akun iklan personal ya. Teman-teman bisa lihat yang saya blog ya. Nah, akun iklan bisnis dan akun iklan personal. Dua akun iklan ini itu sama-sama bisa digunakan untuk ngiklan. Itu fungsinya sama teman-teman. Untuk digunakan ngiklan ya. Tapi di sini ada perbedaan. Nah, yang ditanyakan tadi sama Mbak Dwi itu adalah akun iklan bisnis yang susah untuk dibuat untuk sementara ini gitu. Nah, itu yang disebut dengan akun iklan bisnis. Nah, di program Melek Iklan ini saya khususkan ya, kita belajar menggunakan akun iklan personal dulu. Walaupun ada beberapa fitur yang tidak muncul. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang lagi susah-susahnya kita bikin akun iklan bisnis gitu. Nah, jadi materi-materi selanjutnya itu kita akan bahas tentang bagaimana cara ngiklan menggunakan akun iklan personal. Oke, catat itu ya. Kita akan belajar bagaimana cara ngiklan menggunakan akun iklan personal, bukan akun iklan bisnis. Jadi teman-teman yang sudah mahir gitu kan, yang sudah jago ngiklannya, sudah punya akun iklan bisnis, nah mungkin tempat ini, program ini bukan tempat yang tepat, bukan program yang tepat untuk Anda gitu. Karena memang ini dari dasar banget. Kecuali Anda pengen nunggu sampai materinya sampai ke atas gitu kan ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting sabar aja gitu. Karena saya tidak bakalan lompat-lompat, karena memang program ini saya khususkan untuk orang-orang yang mulai dari awal, dari dasar gitu. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, perbedaan antara akun iklan personal sama akun iklan bisnis yang mana, Mas gitu? Oke, saya kasih deh. Saya kasih ya contohnya bedanya antara akun iklan bisnis sama akun iklan personal. Saya share screen lagi. Nah, ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ya layar saya. Layar saya ini adalah tempat kita ngiklan. Ini yang disebut dengan Ini yang disebut dengan Ads Manager ya, Ads Manager. Nah, ini yang disebut dengan pengelola iklan ya, pengelola iklan di Facebook. Tadi kan kita ngomong ya, kita bahas tentang akun iklan bisnis dan akun iklan personal. Oke. Nah, pertanyaannya yang mana, Mas? Nah, teman-teman bisa lihat kursor saya di sini. Kalau ingin lihat perbedaan antara akun iklan bisnis dan akun iklan personal, arahkan kursor Anda ke sini ya, segitiga terbalik ya. Nah, di sini muncul nantinya. Yang paling bawah itu pasti posisi dari akun iklan personal atau akun iklan pribadi itu yang paling bawah, teman-teman. Dan di situ ada tulisannya akun iklan pribadi Anda ya. Di situ kan ada tulisan akun iklan pribadi Anda. Nah, ini yang disebut dengan akun iklan personal, akun iklan pribadi ya. Nah, sisanya
ini ke atas, ini adalah akun iklan bisnis. Yang logonya ini koper-koper gini kan. Nah, ini yang disebut dengan akun iklan bisnis. Nah, kebetulan saya punya banyak akun iklan bisnis karena memang saya handle beberapa klien gitu kan. Jadi, saya punya beberapa akun iklan. Tapi kalau teman-teman sepertinya sekarang ini dibatasi ya, dibatasi. Satu akun Facebook itu hanya bisa membuat akun iklan bisnis itu cuma satu. Sekarang, dulu itu kita bisa bikin sampai 5. Nah, sekarang karena memang sangat ketat ya, diperketat oleh Facebook untuk regulasinya, itu Anda hanya bisa membuat akun iklan satu saja kayaknya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman bedanya ya. Jadi kalau mau ngecek ya, kalau mau ngecek saya ini udah punya akun iklan bisnis apa belum? Nah, cek aja di sini gitu. Oke, cara masuknya gimana? Cara masuknya teman-teman tinggal bentar. Teman-teman masuk ke sini. Bentar ya. Nah, cara ngeceknya teman-teman masuk ke Facebook personal dulu ya. Masuk ke Facebook personal, terus masuk ke sini. Masuk ke buat ya, tombol buat. Nah, di sini ada iklan. Oke, di sini ada iklan, tinggal klik aja iklan itu, nanti akan diarahkan ke halaman yang tadi gitu. Nah, di halaman itu teman-teman tinggal arahkan kursornya ke mana? Tinggal arahkan kursornya ke segitiga terbalik tadi itu, nanti akan muncul beberapa akun iklan gitu kan. Yang paling bawah adalah akun iklan pribadi atau akun iklan personal, sisanya adalah akun iklan bisnis gitu. Oke? Jadi sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita kembali ke slide ya. Kita kembali ke slide. Oke. Nah, ini udah paham ya. Poin 1 sampai 3 teman-teman sudah paham. Nah, sekarang kita pindah. Ya, kita pindah ke poin yang keempat. Nah, poin keempat adalah Facebook fanpage atau yang bisa kita sebut sebagai halaman Facebook. Nah, halaman Facebook ini ya teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Halaman Facebook yang mana? Halaman Facebook ya yang teman-teman biasa buat. Nah, saya coba kasih lihat lagi nih. Nah, yang ini nih, teman-teman lihat kursor saya ya. Di sini kan ada nih halaman Anda ya, halaman Anda. Coba ya, saya klik satu deh. Saya klik ini. Nah, ini yang disebut dengan halaman, oke? Nah, kalau teman-teman ingin iklan itu wajib ada halamannya ya, wajib ada halamannya. Jangan sampai Anda ingin iklan tapi nggak ada halaman, nggak bisa. Harus ada halaman. Nah, ini yang disebut dengan halaman, oke? Nah, halaman ini fungsinya adalah sebagai toko online kita. Nah, kalau teman-teman kalau di offline kan punya toko ya, punya ruko, punya kios-kios gitu kan. Nah, di online juga sama. Kita punya kios, kita punya lapak gitu. Lapak kita apa? Lapak kita adalah toko halaman ini. Karena di halaman inilah tempatnya kita itu posting gambar, posting copywriting, tulisan. Nah, disinilah semua kita pajang barang-barang yang kita jual. Katalog lah ya, katalog. Etalase. Nah, di halaman inilah sebagai etalase kita di dunia online. Lebih khususnya di Facebook Ads ya, di Facebook Ads. Karena Anda tidak bisa ngiklan ketika tidak punya halaman. Oke? Ibarat kata ya Anda tidak bisa jualan kalau tidak punya lapak. Artinya maksudnya kalau di pinggir jalan kan ya pasti ada lapaknya gitu kan, walaupun karpet gitu kan ya, pasti ada lapaknya. Nah, itu adalah halaman. Nah, sekarang kita pindah ke poin selanjutnya. Kita kembali ke slide lagi. Oke. Nah, di sini ada add account atau akun iklan. Nah, akun iklan ini apa, Mas? Di atas kan tadi udah ada akun iklan. Kok di bawah ada akun iklan lagi? Nah, akun iklan ini beda, teman-teman. Kalau yang tadi ini adalah akun iklan bisnis atau akun iklan personal. Kalau ini adalah akun iklan saja. Oke, kalau ini adalah manager, ads manager ya. Kalau ini adalah add account. Jadi beda ya. Kalau ini adalah ads manager ya, ads manager. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Ads manager, business manager. Nah, kalau ini adalah add account. Nah, add account inilah yang kita gunakan untuk
ibarat kata adalah ini adalah kuncinya. Kalau halaman tadi adalah toko kita, ya. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi Anda tidak bisa ngiklan, Anda tidak bisa masuk ke toko Anda ketika tidak punya kunci kan. Nah, Anda harus buat kuncinya dulu. Ini yang disebut dengan add account. Nah, saya kasih lihat ya. Add account itu yang seperti apa? Kalau akun iklan tadi kan saya sudah kasih lihat ya, personal ads manager sama business ads manager tadi saya sudah kasih lihat. Nah, sekarang coba saya kasih lihat yang mana sih yang disebut dengan add account gitu. Nah, kita masuk ke sini ya. Teman-teman yang punya pertanyaan sambil nunggu loading ya, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis aja dulu di kolom komentar, nanti kita bisa jawab satu-satu ya setelah materi ini selesai. Pertanyaannya bisa di luar dari materi ya, nggak usah harus ini, nggak harus di lingkup materi ini, bisa di luar materi, misalnya mau nanya apa gitu kan, nggak apa-apa, tulis saja di kolom komentar, nanti saya coba jawab kalau saya bisa. Jaringan agak lambat. Nah, dan teman-teman ini yang disebut dengan akun iklan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ID akun iklan. Nah, ID-nya yang ini, nama akun iklannya ini, terus siapa peran akun iklan ini, yang ini admin saya di sini kan. Nah, ini yang disebut dengan akun iklan ya. Untuk akun iklan yang akun personal ya, akun iklan personal itu cuma bisa memiliki satu akun iklan di dalamnya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat ya, di sini kan kelihatan ya. Nah, ini adalah akun iklan ya, akun iklan dari ads manager personal yang tadi. Jadi satu ads manager personal itu hanya bisa memiliki satu akun iklan ya, ini nggak bisa ditambah lagi. Oke, nah itu yang disebut dengan akun iklan. Disinilah tempatnya kita membuat iklan gitu kan. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa ngiklan. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yang merah ya. Nah, Ads Manager ini, atau dashboard iklan ini, inilah yang kita tempati untuk membuat iklan kita. Belum kelihatan ya. Nah, Ads Manager inilah tempat kita membuat iklan gitu. Dari membaca hasil iklan, mengedit iklan, apalagi menambahkan budget iklan, semua kita lakukan di Ads Manager. Oke, Ads Manager yang mana, Mas? Nah, Ads Manager yang ini. Saya coba perlihatkan ya, supaya teman-teman ada bayangan gitu. Yang teman-teman yang belum pernah iklan ya, kalau udah pernah iklan pasti paham lah apa itu Ads Manager, apa itu akun iklan, pasti paham. Nah, kalau Ads Manager yang ini, dashboard iklan ya. Nah, dashboard iklan yang ini teman-teman. Jadi disinilah tempat kita membuat iklan, membaca hasil iklan. Nah, kebetulan ini banyak iklan yang masih ini ya. Kemarin yang baru diedit ini. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Cara ataukah komponen-komponen yang teman-teman harus pahami dulu sebelum masuk atau sebelum ngiklan gitu. Oke, jadi saya review ya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis dulu di kolom komentar. Nanti saya coba jawab. Oke, saya review. Jadi
setidaknya di warna merah ini dulu ya, kita fokus yang warna merah dulu karena yang 3 ke bawah ini itu sudah masuk ke di level level tata cara ngiklan gitu. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Karena waktu sudah mepet ya. Nah, saya review saja dulu. Jadi beberapa elemen yang teman-teman harus miliki ketika ingin ngiklan di Facebook dan Instagram. Yang pertama adalah akun personal ya, akun Facebook Anda atau akun personal Instagram Anda ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah personal ads manager ya. Ads manager Anda itu harus ada ya. Karena memang sebenarnya sudah jadi. Jadi kalau teman-teman bikin akun personal atau Facebook personal, Facebook biasa, itu otomatis langsung ada personal ads manajernya. Jadi kita nggak harus bikin lagi. Beda halnya ketika teman-teman ingin membuat bisnis ads manager. Nah, itu harus buat secara manual. Oke, tapi kita nggak belajar di sana. Kita belajar personal dulu gitu. Nah, jadi yang pertama akun personal, yang kedua adalah personal ads manager ya, yang ketiga adalah halaman atau fanpage, yang keempat adalah ad account atau akun iklan, dan yang terakhir adalah ads manager atau dashboard iklan. Nah, kelima hal ini ya, kecuali personal ads manager, kecuali business ads manager, kelima hal ini itu wajib Anda pahami dulu. Oke, wajib Anda tahu dulu. Oh, ini yang disebut personal manager. Oh, ini yang disebut dengan halaman. Oh, ini yang disebut dengan ad account gitu. Oke. Dan ini saya yakin teman-teman sudah paham lah ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis dulu di kolom komentar sebelum kita akhiri sharing sesi malam ini gitu. Karena waktunya cuma sejam ya, sejam lebih lah sama pertanyaan tanya jawab. Oke, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan ditulis. Nah, sedangkan 3 yang ke bawah ini itu nanti kita bahas di pembahasan lainnya ya, karena ini sudah masuk di ranah tahapan-tahapan beriklan. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan tujuan kita, yang kedua adalah menentukan target iklan kita, dan yang ketiga adalah menentukan materi iklan. Nah, ini sudah masuk ke teknisnya. Oke. Kalau yang ini tadi ya, yang merah ini, yang merah ke atas ini adalah dasarnya. Ini adalah platformnya, tempatnya gitu. Tempatnya kita ngiklan. Nah, ini. Dan ini tidak ada sebenarnya yang harus kita bikin kecuali halaman ya. Halaman ini harus kita bikin. Akun personal kan teman-teman sudah punya gitu kan. Akun personal teman-teman sudah punya. Terus apa lagi? Di sini ada personal ads manager, itu otomatis muncul ketika teman-teman membuat akun personal ya, akun Facebook personal itu otomatis muncul personal ads manajernya. Jadi nggak usah dibikin. Terus yang ketiga halaman. Nah, halaman ini nanti yang teman-teman harus buat ya. Kita harus buat halamannya. Nanti kita demokan ya. Terus di sini setelah itu ad account juga nggak harus dibuat kalau teman-teman menggunakan akun personal ya. Akun personal ngiklan itu nggak harus buat ad account. Langsung jadi nanti ad accountnya. Terus ads manager atau dashboard iklan ini juga nggak harus dibuat. Itu langsung jadi juga. Jadi yang harus dibuat halaman. Nah, sekarang bagaimana cara membuat halaman ya? Teman-teman yang belum tahu cara buat halaman ya, perhatikan tutorial ini gitu. Perhatikan tutorial ini karena halaman itu sangat mudah sebenarnya, tapi kalau nggak tahu ya sama aja, sama pasti susah. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, ya teman-teman lihat ya layar saya. Nah, layar saya ini kan sudah masuk di dalam Facebook personal ya. Nah, cara buat halaman bagaimana ya? Teman-teman tinggal klik ini. Klik buat. Nah, di sini ada halaman. Oke. Di sini ada halaman. Pokoknya cari tombol buat ya. Cari tombol buat, terus klik itu. Nanti di sini akan muncul beberapa icon-icon yang teman-teman bisa pilih. Nah, karena kita ingin membuat halaman dulu, artinya ya klik halaman gitu. Nanti diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman ini itu teman-teman diarahkan untuk memilih 2 pilihan. Oke, ada bisnis atau merek, ada komunitas atau toko masyarakat. Nah, kalau teman-teman punya toko atau jualan, artinya teman-teman pilih ini kan ya, karena bisnis. Kalau ini biasa digunakan untuk teman-teman yang artis gitu kan, ingin personal brandingnya tinggi. Nah, mereka pakai ini. Oke, teman-teman tinggal pilih, memulai. Nah, di sini ada nama, isi nama gitu kan. Namanya ini harus sesuai dengan toko ya, jangan nama sembarangan karena biasanya nggak diterima sama Facebook. Dia udah bisa menganalisa nama yang betul-betul bisnis yang mana, nama-nama samaran atau nama buatan itu yang mana gitu. Jadi di sini diisi aja, nanti setelah diisi misalnya toko alat masak.
Terus kategorinya pilih apa? Food, coba food kita cari. Toko pakaian, toko kelontong. Nah, di sini pilih aja teman-teman ya. Pilih sesuai dengan kategori bisnis yang Anda jalani sekarang ini. Misalnya makanan, coba ada nggak makanan? Nah, ini toko ini aja ya, makanan dan minuman ya misalnya. Lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan di sini nanti ada alamat dan lain sebagainya, diisi aja sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan bisnis masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nanti diarahkan masuk ke sini. Nah, ini untuk membuat apa, menambahkan foto profil. Nah, teman-teman tinggal tambahkan unggah foto profil. Kalau misalnya kita lewati ya, di sini nanti ada unggah apa, foto sampul, tinggal diunggah aja, cari aja di internet banyak kok. Nah, terus lewati lagi. Nah, setelah kita lewati ya, atau kasus setelah kita upload fotonya, ini kan tadi saya lewati ya, nggak ada fotonya. Nah, halaman kita sudah jadi teman-teman, dan sangat-sangat mudah ya. Toko alat masak gitu kan, udah jadi, tinggal kita iklankan, tinggal kita perbaiki lagi ya, kita perbaiki halamannya, kita pasang foto yang betul-betul menarik, foto sampul yang menarik gitu kan, kita posting beberapa postingan di sini supaya orang-orang yang berkunjung ke sini itu tidak bosan dan merasa ada manfaatnya mereka datang ke sini. Oke? Nah, itu saja ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lah bagaimana cara mengoptimasi halaman atau fanpage yang kita miliki gitu kan. Bagaimana cara mengoptimasi toko kita di Facebook. Oke? Karena yang inilah yang akan tampil nanti di iklan kita. Misalnya di sini foto apa gitu kan, foto pisau, foto apa. Nah, inilah yang akan tampil di iklan kita. Oke, ini yang akan tampil. Misalnya gini, saya kasih contoh lagi ya. Keluar dari halaman. Nah, misalnya kita cari iklan dulu ya. Nah, misalnya ini kan Google Ads ya. Nah, itu tadi yang foto profil munculnya di sini teman-teman ya. Jadi foto profilnya Anda itu nanti harus bagus gitu. Nah, sampulnya juga akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi fotonya harus bagus, foto sampulnya juga harus bagus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang melihat iklan Anda itu betul-betul merasa toko ini profesional, toko ini serius dengan jualannya gitu. Oke, itu saja ya untuk materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Wow, di sini udah banyak bertanya teman-teman ya. Semangat untuk bisa Mbak Dwi ya, karena aku nah, ini contohnya Mbak Dwi. Mbak Dwi semangat untuk bisa pokoknya Mas, karena aku masih penasaran gimana sih cara kerja FB Ads. Soalnya kemarin-kemarin sebelum gabung grup ini, aku ditawarin sama temen untuk beli jasa iklan FB Ads. Udah bayar 250 tapi tetap aja nggak ada yang closing. Terus jadi kepengen bisa sendiri ya. Ya itulah gitu kan. Ya kadang bingung sudah buka laptop, buka YouTube, tapi tulisan di laptop saya sama di YouTube beda. Iya betul. Ini kendala juga sebenarnya ya, karena di YouTube itu kan bukan update ya. Jadi misalnya saya bikin tutorial di YouTube ya, bikin tutorialnya mungkin sebulan yang lalu. Bulan ini ya Facebook udah update, tampilannya berbeda ya. Orang yang nonton video saya itu pasti pusing gitu. Itu pasti pusing, apalagi kalau mereka baru-baru pertama kali ngiklan di Facebook, pasti pusing. Kenapa? Karena tampilan di layarnya dia ya sama kayak Mbak Dwi ini, tampilan di layarnya Mbak Dwi sama tampilan di layar YouTube itu berbeda. Nah, inilah yang jadi masalah. Makanya saya sarankan kalau misalnya ada yang bisa ajarin secara langsung, itu lebih baik sebenarnya, itu lebih baik. Karena kita bisa langsung nanya secara real time gitu kan, kita bisa langsung nanya. Nah, makanya kalau misalnya ada yang bisa jadi mentor gitu kan, belajar aja sama mereka daripada teman-teman semua menggunakan jasa iklan ya. Saya rasa itu kurang apa ya? Kurang bagus kalau menurut saya pribadi, kecuali kalau memang advertisernya atau pengiklannya sudah terbukti gitu kan, sudah betul-betul bisa mendatangkan leads atau prospek yang tertarget. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya baru belajar juga baru mau buka jasa iklan, nah itu yang bermasalah ya. Nah, itu teman-teman.
Jadi saran saya untuk Mbak Dwi, ikuti aja program Melek Iklan ini ya, mulai dari awal, dari part pertama, ini kan baru part kedua nih ya. Part pertama nanti dinonton lagi, itu mindset, tentang mindset. Nah, part kedua ini sudah masuk ke pengenalan ya, pengenalan fitur, pengenalan akun, dan sebagainya, supaya belajarnya runut, supaya belajarnya teratur dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, itu untuk Mbak Dwi. Terus di sini ada Mbak siapa ini? Mbak Dian. Mas, kalau belum punya akun Ads Manager, itu ada kemungkinan kita bisa closing besar nggak, Mas? Oke. Kemarin ya, sebenarnya gini Mbak, closing itu kan sebenarnya hasil akhir ya, hasil akhir. Nah, untuk mencapai hasil akhir ini, itu banyak prosesnya gitu. Oke, itu banyak prosesnya. Enggak ujuk-ujuk kita ini Mbak atau Mas ya? Mohon maaf kalau salah sebut ya, karena fotonya berdua soalnya. Jadi untuk mencapai closing ini, itu tidak ujuk-ujuk kita ngiklan sekali langsung bisa closing. Enggak. Oke. Facebook Ads ini bukan dukun. Oke, sekali lagi Facebook Ads ini bukan paranormal, bukan dukun, bukan pengganda uang, bukan. Anda harus memiliki strategi yang pas, ya. Nah, tadi saya ulang lagi ya. Jadi untuk mencapai yang namanya closing itu butuh proses menuju ke sana, ya. Dan setiap produk memiliki strategi yang berbeda-beda, teman-teman, ya. Misalnya properti itu punya strategi masing-masing, punya strategi yang berbeda dengan misalnya produk retail gitu kan. Kita jual madu, kita jual baju, itu beda strateginya gitu. Nah, pertanyaannya Mas Dian di sini, kalau belum punya akun Ads Manager, itu kemungkinan bisa kita closing besar nggak, Mas? Sangat mungkin. Saya jawab sangat mungkin ya. Contohnya kemarin seminggu yang lalu kebetulan ada ustadz saya ya, ada guru saya, guru tempat saya ngaji, tempat saya belajar bahasa Arab sama beliau. Beliau kebetulan minta tolong ke saya ya, Mas Fatul bisa nggak minta tolong saya diiklankan. Kebetulan beliau punya kelas bahasa Arab online, tapi ya kelas online. Nah, beliau minta tolong ke saya, Mas Fatul coba bisa nggak diiklankan kelas online saya gitu. Nah, saya coba ngiklan, itu pakai akun personal, Mas. Saya pakai akun personal. Saya ngiklan sekitar 5 hari ya. Itu kebetulan karena akun iklan personal dan beliau tidak punya website ya. Jadi caranya adalah saya ngiklan, leads atau prospeknya langsung mengarah ke WA-nya beliau gitu. Jadi tujuan iklan saya adalah mengarahkan traffic atau pengunjung masuk ke WA-nya beliau gitu. Nah, itu dari iklan itu saya berhasil mendatangkan sekitar berapa ya? 30 sampai 46 orang kalau nggak salah ya. Nah, itu cuma berapa? 5 hari, kalau bukan 5 hari, 4 hari. Dan itu cuma menghabiskan budget sekitar 39.000. Oke. Nah, tadi pertanyaannya apakah bisa mendatangkan closing? Ya. Dari iklan ini memang nggak langsung closing. Saya cuma mendatangkan leads atau prospek. Nanti closingnya itu tergantung dari beliau. Bagaimana cara beliau ini follow up gitu kan. Karena iklan ini sebenarnya bukan sesuatu yang wow gitu kan. Iklan ini hanyalah mempromosikan, memperkenalkan produk kita kepada target market kita. Adapun nanti closingnya, ini banyak faktor baru bisa kita sampai ke sana gitu. Nah, kalau pertanyaannya Mas Jen ini saya jawab sangat bisa dan sangat mungkin. Makanya di program Melek ini ya, di program Melek Iklan ini saya memang ajarin mulai dari awal gitu kan, menggunakan akun iklan personal, bukan menggunakan akun iklan bisnis atau ads manager ya, yang Mas Jen sebutkan di sini. Ya, seperti itu Mas ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Helmi. Mas, saya masih ragu di target market antara general atau spesifik. Contohnya target pecinta SpongeBob. Pengen main spesifik, takutnya cuma bisa di situ-situ aja, sedangkan akun iklan sekarang cuma bisa 1. Sarannya Mas mending general atau spesifik. Terima kasih. Oke. Nah, ini sebenarnya berkaitan sama target market Mas ya. Jadi Mas Helmi harus paham dulu siapa segmen pasarnya Mas Helmi. Oke, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung buat targeting, buat buat kata kunci gitu kan. Itu nggak bisa Mas. Kita harus menganalisa dulu siapa target market kita,
apa kebutuhannya, apa keinginannya, gitu kan, apa kendalanya, apa sumber informasi yang mereka dapatkan dari mana, buku bacaannya apa, itu detail Mas. Nah, ini terkait dengan menentukan target market ya. Ini nanti akan saya bahas juga di program like iklan ini, tapi bukan hari ini karena pembahasannya juga lumayan panjang gitu. Saran saya ya dari pertanyaan ini saya jawab. Jadi jawabannya adalah tidak spesifik, ya, tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu general, artinya di tengah-tengah gitu. Nah di situ nanti kita bisa lihat audiens yang cocok untuk produk ini itu kira-kira kisaran berapa? Apakah dia kisaran 500 ribuan, ataukah 1 jutaan, ataukah 2 jutaan gitu. Nah nanti kita bisa lihat berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang kita masukkan di dalam penargetan terperinci itu Mas gitu. Jawaban saya mungkin belum terlalu menjurus ke sana ya Mas, karena memang kita harus bahas dulu target marketnya Mas Helmi ini siapa. Kita harus analisa dulu, buku bacaannya apa sumber video tontonannya apa, tokoh yang diikuti siapa, gitu kan, acara-acara yang diikuti apa, itu sangat banyak yang bisa kita explore di sana Mas. Dari sana nanti Mas Helmi bisa dapat kata kunci yang tengah-tengah ya, nggak spesifik, nggak general juga gitu. Oke, seperti itu ya Mas Helmi ya. Semoga bisa ada bayangan ya Mas ya. Di sini Mas siapa Mas kalau di Instagram apakah sama langkah-langkahnya? Yes. Ini kemarin saya sudah jelaskan sebenarnya, tapi mungkin Mas Aziz nggak hadir. Yes sama Mas. Jadi Facebook sama Instagram ini sama sistemnya. Cukup kita mengakses satu saja, Facebook saja ya, Facebook saja. Mas Aziz udah bisa ngiklan di Facebook dan Instagram. Jadi sama sistemnya. Lagi Mas Aziz, Mas halaman yang pernah kita buat apakah bisa diedit? Pertanyaannya apanya yang mau diedit ya? Kalau namanya yang mau diedit, nama itu bisa diedit tapi kita harus kita harus nunggu gitu. Kalau nggak salah 2 minggu atau berapa minggu gitu. Karena memang sekarang ini Facebook itu menerapkan aturan yang sangat ketat teman-teman. Untuk iklan ya, karena memang banyak orang atau banyak oknum yang menyalahgunakan fitur-fitur yang dari Facebook ini, jual beli akun lah, jual beli akun tua lah, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Itu bukan untuk diperjualbelikan. Nah, di sini makanya Facebook membuat aturan-aturan yang lumayan ketat. Nah, salah satunya adalah mengubah nama dari halaman. Itu kita harus mengajukan beberapa minggu kalau nggak salah baru kita bisa mendapatkan persetujuan untuk mengubah nama iklan, nama halaman. Ya. Di sini ada Mas Ril, jualan properti kayaknya ini. Mas foto sampul apa bisa diunggah? Iya, bisa diunggah video. Bisa diunggah video. Bisa. Silahkan, bisa kok bisa. Terus ada Mbak Ulita ya. Mas, satu akun personal kan bisa buat beberapa halaman, tapi kalau semua halaman udah nggak bisa buat promosi, apakah kalau kita buat halaman baru ngaruh dipromosikan halaman tidak tersedia juga? Enggak, bikin aja halaman baru. Dan sebenarnya saya belum pernah dapat ya halaman yang tidak bisa dipromosikan gitu. Karena yang di ban atau yang di disable atau yang ditutup oleh Facebook bukan halamannya, tapi yang ditutup oleh Facebook adalah akun iklannya, Mbak. Oke, akun iklannya. Nah, sepertinya Mbak Ulita ini ngiklan menggunakan handphone, kalau nggak salah ya, sepertinya. Makanya yang ditanyakan di sini buat promosi gitu kan. Padahal ketika kita menggunakan laptop beriklan, itu bisa kelihatan dan tidak ada halaman yang tidak bisa diiklankan. Sepaham saya, tapi saya nggak tahu kalau misalnya ada gitu. Sepaham saya nggak ada halaman yang tidak bisa diiklankan. Semua bisa, ya kecuali kalau misalnya akun iklannya yang terban, yang dikunci oleh Facebook gitu. Oke, itu Mbak Ulita ya. Terus ada Mas Rohman. Terima kasih walaupun saya baru buat akun iklan, ini sangat-sangat membantu bagi saya belajarnya Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama Mas Rohman. Semoga bermanfaat, semoga bisa menerangkan closing ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Mas Ril,
Mas video keberapa tentang iklan properti. Oke, iklan properti sebenarnya saya tidak bahas secara detail, cuma properti, kebetulan saya juga main properti ya. Kebetulan saya main properti juga. Jadi kalau properti itu kita lebih cenderung mengumpulkan prospek. Kan seperti itu ya. Kita mengumpulkan prospek, terus kita follow up prospeknya. Nah, kalau teman-teman ingin mengumpulkan prospek, artinya Anda menggunakan objektif lead generation, atau yang biasa kalau bahasa Indonesianya ya, lead generation itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya itu pengumpulan prospek. Nah, kalau Mas Ril, ini saya sebut saja Mas Ril ya, karena saya nggak tahu nama aslinya. Kalau Mas Ril menggunakan objektif itu dan ingin menggunakan objektif itu, tonton video saya yang judulnya ya, judul di thumbnailnya ya, di cover videonya itu demo menggunakan objektif lead generation. Nah, di situ Mas Ril bisa nonton bagaimana cara menggunakan objektif itu. Nah, itu kalau properti itu biasanya menggunakan objektif itu. Oke? Untuk mengumpulkan leads, terus kita follow up nantinya. Mengumpulkan database. Mengumpulkan database berupa apa? Berupa email, nomor telepon, nomor WA, itu bisa semua kita kumpulkan lewat sana. Silahkan dinonton. Tapi kalau misalnya mau sabar, nanti kita ke sana juga sebenarnya. Di program ini kita ke sana juga. Cuma ya harus sabar gitu, karena kita belajar bareng-bareng seperti ini, nggak bisa langsung loncat-loncat. Oke, Mas Renaldi. Mas, kemarin saya baru iklan, terus besoknya kena AME, akun diaktifkan, cara aktifin. Cara aktifin lagi, ajukan banding, Mas. Ajukan banding saja. Karena nggak ada lagi cara lain. Walaupun kita nangis darah di situ, nggak bisa aktif juga. Selain kita mengajukan banding. Tapi sebelum mengajukan banding, Mas Renaldi harus sadar dulu iklannya ini kena AME kenapa gitu. Karena pasti ada penyebab. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Artinya Anda harus cari apinya dulu. Apinya di mana? Kesalahannya di mana gitu. Apakah terdapat di materi iklannya, copywritingnya, videonya atau gambarnya, atau di mana gitu. Nah, kalau biasanya kalau kena AME itu ada keterangan kesalahannya di mana ya. Nanti Mas Renaldi coba perbaiki dulu itunya. Oke, coba perbaiki dulu itunya. Nanti kalau sudah bagus, Mas Renaldi udah yakin kalau iklan Anda ini tidak melanggar peraturan Facebook, nah baru ajukan banding. Karena kalau Mas Renaldi nggak perbaiki dulu, baru ajukan banding, itu bisa aja udah nggak diaktifin lagi akunnya gitu. Nah, makanya pastikan dulu gitu ya, supaya yakin. Nah, Mas Riza tanya bagaimana menentukan target atau minat untuk produk herbal. Nah, ini dia. Oke, ini tuh sebenarnya tadi saya sudah jawab ya, Mas Riza ya. Kita harus analisa mendalam dulu, Mas. Jadi saya nggak berani untuk langsung bilang untuk herbal target atau minatnya ini. Saya nggak berani. Jujur saja saya nggak berani. Walaupun sebenarnya bisa kita langsung tebak, ya. Bisa langsung kita tebak. Tapi saya pribadi saya jarang langsung menebak seperti itu tanpa melakukan riset lebih dahulu. Oke, risetnya seperti apa? Ya kita harus menganalisa dulu siapa target marketnya kita lihat jumlah orang di internet yang tertarik dengan kata kunci itu berapa, ya, baru kita menggunakan di Facebook gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk bab gitu, enggak. Nah, ini yang nanti akan kita coba bahas lagi untuk lebih dalamnya ya. Memang nggak akan detail untuk pembahasan ini di di live malam ini ya, karena memang panjang banget gitu. Adapun waktu kita sudah mau habis ini, tinggal 5 menitan ya. Oke. Untuk menentukan target market, mohon maaf saya belum bisa jawab sedetail itu ya, Mas Riza ya. Tapi kalau misalnya mau cepat ya, untuk menentukan target market yang paling mudah sekali, cari target market kompetitor itu. Misalnya produk herbal. Nah, kira-kira herbal kompetitornya Mas Riza ini yang jualan herbal yang sudah nasional itu siapa? Misalnya Tolak Angin, apalagi Sido Muncul gitu kan. Itu kan semuanya main herbal sebenarnya. Nah, mungkin Mas Riza bisa menggunakan kata kunci itu untuk menarget orang-orang yang tertarik dengan herbal. Tapi itu tidak memberikan garansi iklan kita akan tertarget gitu. Ya, tidak. Nah, disinilah kemarin saya jelaskan kunci dari iklan itu adalah testing. Kita harus melakukan testing, kita harus sering melakukan yang namanya uji coba.
Karena kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana yang lebih akurat, yang mana yang lebih bisa mendatangkan pembeli yang tertarget sampai kita lakukan yang namanya uji coba. Oke, itu ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oke, jangan lupa share ya teman-teman ya. Jangan lupa share webinar kali ini. Semoga banyak orang yang bisa melek tentang iklan ya. Banyak orang yang ini yang sadar gitu. Karena banyak juga yang curhat sama saya ya menggunakan jasa iklan di Facebook itu dan tidak ada hasilnya. Nah, makanya itu salah satu alasan saya membuat program melek iklan ini. Dan semoga teman-teman yang tidak tahu sama sekali tentang iklan Facebook ya bisa sedikit tersadarkan lah ya, bisa sedikit tersadarkan, oh ternyata cara kerjanya seperti ini, cara mencari target market seperti ini dan lain sebagainya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan ya, kita cukupkan dulu untuk malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari ya. Insya Allah sekitar 3 hari ke depan lah ya. 3 hari ke depan kita lakukan sharing seperti ini lagi. Jadi sekitar dua kali seminggu, 2-3 kali seminggu lah ya. Kita sharing seperti ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu dari webinar kali ini. Jangan lupa share kalau teman-teman merasa bermanfaat ya. Ajak teman-teman Anda nonton supaya bisa lebih melek untuk dalam hal iklan ya atau Facebook Ads gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Fatul Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.